Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu ujung di dunia hingga akhirat kalau insyaallah. Nama Allah pun kumpulkan kita barang kamu semuanya di bawah naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan ras Allah lah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kamu semuanya pada kesempatan pagi menjelang siang ini ya saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Utinora dan ini seru nih kamu Simin, lucu, seru ya, bikin kita tertawa gitu ketika orang-orang Kristen ini berdebat ya, ditanya berapa Tuhannya bingung ya. Jadi bikin kita tertawa. Baik kamu Simin, agak tak berlama-lama demikian videonya. Sekejap kamu Simin ya, pelan-pelan. Nah, ini nih. Silakan kamu berdiskusi. Cornelius, naiklah kau Corne. Woi Corne, kenapa takut kau Corne? Cornelius, takut kau? Oh, takutnya si Ginting. Takut kali pun. Takut dia tuh si Ginting tuh sebenarnya. Nah, coba kamu Pak Doha. Silakan Pak Doha. Pak Doha, coba tanya sama dia. Coba tanya. Gini loh Nora, ketika saya baru mengeluarkan Sabar dulu Ginting, kok kalau naik ngerocos. bentar dulu, saya hanya 10 detik ya. Ketika saya membeberkan 3 ayat, kau merasa tersakiti Nora. Jadi ini saya prihatin akan hal itu. Makanya dari tadi saya pantau-pantau aja, saya nggak naik. Baru 3 ayat kau sudah tersakiti dan ngadu-ngadu ke mereka ini. 10. Kenapa dia yang kesurupannya kau? Nah, kau jawab itu Ginting. Orne. Coba kau jelaskan dulu apa arti kesurupan dalam bahasa Yunani dan Ibrani, coba. Dia ini Kristen, Ginting. Oke. Dia Kristen di AKBP. Saya tanya dulu kau Tok, kenapa kau merasa tersakiti ketika saya membeberkan fakta Alkitab gitu loh? Tersakiti lagi. Tadi kau ngadu-ngadu dengan teman kau ini yang kau dengarkan tadi. dulu. Enggak, sekarang begini ya. Kenapa Manfaat kau merasa tersakiti dengan kebenaran? manfaat Jangan jadi begitulah. Kristen apa? Coba Pak Doha, coba kau tanya Tuhannya ada berapa Pak Doha? Pasti dia bilang 1. Yang duluan tanya berapa? Kau dulu yang menanya duluan. Berapa? Coba aku membuktikan Tuhan kamu ada berapa Korne? Coba Ya. kau kasih tahu. Tuhan Gini yang loh, Tok. kau sembah ada berapa? Gini loh Tok, kau bilang dia orang Kristen, tapi dulu, dia iya. Tidak. Saya pengen tahu Tuhan yang kamu sembah ada berapa? ya satu loh Tok, gimana sih lu? Siapa namanya? Siapa? Ya, nama. Namanya siapa yang kau sembah ini siapa? Yahweh. Bukan Yesus ya? Yesus juga. Kenapa memang? Yahweh. Nah, terus masalahnya, Yahweh? iya terus masalahnya apa gitu loh? Agak lain kau. Pak Doha, kau dari Kristen HKBP benar? Iya. Berapa Tuhan yang kau sembah? 3. Nah kan? Apa saja sebutkan? 1, Bapak, 2, Anak, 3. Roh Kudus. Nah, kau Ginting, kau satu Tuhanmu, berarti bukan Yesus Tuhanmu ya, cuman Yahweh ya. Saya nggak ada berkata seperti itu, jangan ngarang lah. Siapa Tuhanmu? Satu, Siapa namanya? Yahweh. Yesus? Firman dari Yahweh. Tuhan atau tidak? Tuhan. Roh Kudus? Tuhan. Ah, 3-nya Tuhan kau bilang 1. Begitu. Ya, siapa yang bilang 3? Nggak ada yang bilang 3. Tuhan. Yesus firman yang menjadi manusia. Tuhan juga Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Jadi ada berapa ini? 1. Yang bilang 3 siapa? Siapa yang bilang 3?
tiga siapa? Yahweh Tuhan, Yesus firman yang menjadi manusia. Ah, Tuhan juga. Tuhan, Roh Kudus, Tuhan. dia ada berapa? Loh, emang kau kira itu Tuhan itu batu tuh gimana? Jelaskan Ketawa. apa? Coba, Pak Doha. Pak Doha, Tuhanmu ada berapa? 3. Yang bilang tiga siapa? Kan si Doha yang bilang tiga. Saya nggak pernah bilang tiga. Siapa Tuhan yang tiga ini? Dengarkan Pak Doha. Satu siapa? Bapak, Dua, anak, anak namanya? Yesus, Ketiga? Roh Kudus, Yang tiga ini yang mana yang kau sembah? semua. Semua kan? Kan Doha yang bilang tiga. Saya kan nggak pernah bilang tiga. Ketawa. Yahweh Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa? Yang kamu tanya itu kan tentang Tuhan, kan bukan batu kan? Tuhan, loh, Yesus Tuhan tidak. Yang kamu tanya itu Tuhan bukan? Pak jawab, Pak Doa, kau yang apa? Nah, gini ya, dengarkan saya dulu 1 menit ya, 1 menit. Ketika Oke. Tuhan dalam perjanjian lama dia berkata, aku adalah Yahweh. Nah, terus dia berkata lagi, aku adalah Yesus, aku adalah Roh Kudus. Terus masalahnya di mana? Tuhan yang sama memperkenalkan diri dalam rupa yang berbeda. Masalahnya di mana? Udah 3 sosok di situ. Kenapa nggak jujur kau tadi? Ya, saya nggak pernah bilang tiga sosok. Kak Nora itu bertanya tentang Tuhan, bukan bertanya tentang benda. Tuhan sifatnya maha hadir. Ketika datang dia ke Amerika, dia berkata, aku penolong. Orang Amerika menamai dia penolong. Ketika datang dalam waktu yang sama ke Indonesia, dia berkata, aku adalah seorang penghibur. Orang Indonesia menamai dia penghibur. Dalam waktu yang sama dia datang ke Arab Saudi, aku seorang yang bisa menolong kamu. Katanya orang Arab Saudi menyebut seperti itu. Apakah tiga Tuhan? Ya tentu tidak. Dia itu maha hadir. Dibuka kameranya kalau Kristen, Abang. Di sini wajib buka kamera kecuali Pak Doha. Pak Doha itu nggak bisa buka kamera. HP-nya ternyata. Kalau Nora berbicara tentang Tuhan, pahami sifat Tuhan. Aduh, geteng, sebentar. Bukan seperti benda. Tuhan itu bukan batu gitu loh. Jabir agama apa? Saya Muslim. Oh iya, dibawa dulu ya Bang ya kalau Muslim ya. Ya. Kau kenapa lari ke batu? Kau yang mengatakan Yahweh Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa? Satu. Ini mata. Yang saya tanya dulu, yang saya tanya itu, kamu itu bertanya tentang Tuhan atau batu? Ya Tuhan lah tadi kau bilang. Sifat Tuhan itu maha hadir bukan? Kau sendiri yang bilang tadi 3 Tuhan. Lari kau. Apa yang saya tanya kemana kau lari? Gini, ku tanya dulu. Yesus apakah Tuhan? Yang saya tanya tadi, yang kamu bicarakan itu Tuhan apa bukan? Tuhan kata Sinora. Terus saya tanya, Tuhan itu maha hadir atau bukan? Coba jawab dulu. Iya. Ada di dalam ayat Alkitab mengatakan dalam waktu yang sama Bapa memperkenalkan diri, Roh Kudus memperkenalkan diri, Yesus sedang dibaptis. Itu sifat Tuhan. Jadi jangan kau samakan kayak batu gitu loh. Ini batu bata. Ini batu siapa? Yang menyamakan siapa? Oh ada 3 batu. Ya Tuhan itu bukan batu. Tadi yang bilang 3. Ditanya tadi Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kau bilang Yahweh, udah 3 di situ. Itu yang kau bicarakan, Tuhan bukan batu. Ku bilang kau percuma jadi orang Kristen. Apa yang kau pelajari? Yang kutanya pun Tuhannya tadi, bukan batu. Dalam waktu yang sama Tuhan memperkenalkan diri dalam 3 nama. Apakah 3 Tuhan? Gimana ya, lumur kali ya? Kau yang bilang tadi 3. Kenapa aku Siapa salah? yang bilang? Kenapa kau bilang tadi Roh Kudus Tuhan? Nggak ada yang bilang 3. Udah jangan kau nuduh-nuduh yang bukan-bukan, maksa-maksa pula kau. Dari tadi saya bilang Kau yang menjawab tadi Roh Kudus Tuhan, kau bilang. Iya. Yesus Tuhan. Iya. Yahweh Tuhan. Sebentar Pak Doha. Tom Nurat,
kalau Kristen buka kamera, Enggak, aku sebentar aja hanya meluruskan si Raja Paduha ini aja. Langsung turunnya aku. apa mau kau luruskan? Jadi Yesus Tuhan. Diam dulu Baru kau. luruskan aku. Diam dulu Burungmu kau, aja diam. luruskan. Diam dulu kau. Pertanyaanmu tadi. Pertanyaanmu Burungmu tadi apa? lurus. Udah kau luruskan aku. Diam dulu kau. Bisa gak diam kau? Pernyataanmu tadi Yesus Tuhan ya. Yesus itu Tuhan. Dia yang bilang ini si kacamata. Panjang kali Bukan, namanya. kalau menurut kau Yesus itu Tuhan atau tidak? Ginting namanya, Ginting. Sebagai kita Muslim yang jahiliyah, Anda itu digembalakan oleh sesamamu domba, tapi yang sudah alim. 93. Islam Kristen. Ya Ibu Nora, cuman mau nyampe aja. Yang oten-oten kalau longor tuh pagi-pagi lah. Jangan buat sendiri. Iya, Bang. Ya, silakan. Nah, Ginting namanya Paduha. Silakan, Bang. Ginting, Bang Ginting. Tadi kan abang sendiri yang ngaku 3. Kenapa jadi 1? Kau bilang tadi Tuhan. Nggak ada, aku bilang 3, ngaur-ngaur aja kau. Dengar. Yesus Itu Nora Tuhan. dari tadi Nora dari tadi nanya, nggak pernah aku bilang 3, jadi jangan kau ngarang di sini. Ini gini, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan, Yahweh. Roh Kudus Tuhan. Tuhan, Yahweh Tuhan. Terus, Tuhan. Udah berapa itu? Kau yang bilang berapa? Kau kan yang bilang Tuhan di situ berapa? satu Tuhan. Kau baru Kau yang bilang berapa? Kan kau yang bilang berapa? Tuhan yang satu memperkenalkan diri dalam 3 rupa. Apa beda? Apa susahnya memahami itu? Satu Tuhan memperkenalkan diri dalam 3 rupa. Aduh. Susah kau mengerti. Percuma kau jadi orang Kristen. Percuma kau jadi orang Kristen, nggak pernah belajar. Nora bertanya tentang Tuhan, bukan tentang batu. Saya bilang tadi. Kalau batu betul 3 batu. Iya, Tuhan yang ditanya. Tuhan. Tuhan yang satu memperkenalkan diri dalam 3 rupa dalam waktu bersamaan. Apa susahnya kau memahami Tuhan? Udah bertobat kau. Apa namamu tadi? Doha namamu tadi. Bertobat kau jadi orang Kristen. Kau jadi bertobat. Kau yang bilang tadi 3 Tuhan di situ, malah kau bilang 1. Otakmu udah nggak bilang sanggup 3. mencerna apa Doha? Otakmu nggak sanggup mencerna. Nggak usah kau. Gimana aku? dulu. Sebentar dulu. halo, selamat pagi. Doha, sebentar. Pak Dosi agama apa? Shalom. Halo, selamat agama pagi. Kristen. Selamat Ya, Pak pagi, Dosi selamat agama pagi. apa, Pak Dosi? Agama Kristen, pengikut Yesus sejati. Ya, buka Tidak kameranya. orang yang malas. Iya, wajib buka kamera karena si Murat mau turun. Marsi agama apa? Kristen, Protestan. Buka kameranya, Bang. Nurat, sampaikan cepat Nurat. Kau tidak mau buka kamera, makanya saya mau turunkan. Tadi kamu mau nyampaikan apa? Saya Ya, buka kamera. Ya udah. Ginting, kau mau dibesarkan atau mau dikecil? Gini ya, Bu ya. Kau disebut nengok kau Ginting. Gini ya. Ya, silakan Pak Doha. Buka. Bentar, Bang Pardosi, ini saya pengen tahu. Bang Pardosi, Tuhannya ada berapa? Siapa yang ditanya? Bang Pardosi, Bang Marsi, sebentar. Saya yang pertama mau menyampaikan, dengar dulu Kak Nora, biar enggak dikusir kayak gitu loh. Iya, Kenapa saya Kak Nora ini paling Dohanya. suka sekali berdebat dengan orang Kristen, sementara Kak Nora sendiri Lain ditanya, lain dijawab. Bang Marsi, Memang. saya mau bertanya, Tuhan Bang Marsi ada berapa? Tuhan kami satu tapi 3 pribadi. Siapa yang 3 pribadi ini? Namanya kan Tritunggal. Ya, siapa? 3 tapi Yahweh. 1. Ya, siapa? 1. Iya, maksudnya 3 tapi 1 pribadi. Iya, yang 3 pribadi ini siapa namanya, Abang? Saya pengen tahu. 1 siapa? Satu siapa?
Siapa yang satu itu? Tunggu sebentar. Cakep layarnya saudara Muslim. Itu siapa? Makanya bang. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi satu pribadi. Hah? Tadi Bapak bilang satu kan? Yang satu itu siapa namanya? Nama. Loh, otak kalian itu nggak nyambung. Itu Kan Pak Doha saya bilang Kristen, Bang Tritunggal. Maksi kok. Aku Kristen. Bang. Apa Putra Roh Kudus ini ada berapa? Iya memang 3, kan saya bilang 3 pribadi tapi masih satu. Bapak Tuhan Tapi tidak. kenapa dibilang 3 Tuhan? Bapak Tuhan tidak. Tuhan jelas. Yesus, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Tapi kan satu pribadi. Tuhan di situ. Satu pribadi. pribadi apa? Pribadi Tuhan sendiri. Yang mana yang disembah? Ya semualah. Tapi kan dia itu masih satu. Halo Raja Sonang, agama apa Bang? Makanya kalian itu bertobat. Raja Kalau enggak Sonang. Raja Sonang. Bapak yang nggak jujur tadi, nggak jujur kau Pak. Kenapa? Kita ini Kristen harus jujur. Apa tertulis di Bible, iya itu kita katakan. Jangan menambah-nambah, jangan mengurangi. Ya kami kan memang sesuai dengan Bible, bukannya Kenapa mengarang-arang. dikurangi 2 di situ? Iya kan di Alkitab kan satu pribadi, walaupun 3 tapi satu masih tetap satu. Bentar, saya berbicara dulu. Saya berbicara Kita dulu. 3 ini udah 3 pribadi di sini. 30 detik saya berbicara dulu. Tenangkan dulu itu Nora. Siapa itu yang nyerocos terus itu? Udah saya turun dulu ya. Ya. Raja Sonang. Lama-lama. Halo, selamat. Ya. Agama apa Bagaimana Bang? tadi? Bagaimana? Agama Kristen. Ya silakan. Pak Doha, luruskan yang si Ginting juga. Kalau boleh tahu Bang, tuannya berapa Bang? Halo, Bang. Sebut namanya Pak Doha. Raja Sonang. Raja Nasonang. Halo Bang, Ya. Raja Nasonang. Mana? Abang Kristen kan? Ya, ada juga. Kalau boleh tahu tuannya berapa Bang? Tuhannya. Satu. Namanya siapa itu Bang? Tapi gini, tak balik. Sebaliknya. Asmaul. Apanya? Belum dijawab lagi udah bertanya. Sekarang balik. Itu nanti jawabannya. Ya, kenapa malu mengatakan Tuhannya? Dulu berapa? Maksud aku itulah nanti supaya kamu sendiri yang berpikir. Asmaul Husna itu ada berapa? Nggak tahu aku itu. Aku Berarti Kristen, aku bukan Kristen. porsi Anda untuk menanyakan Tuhan kami ada berapa gitu. Aku Ini Kristennya. Kristen, bukan Islam. Aja Kamu kamu tanya tahu. Al-Maul Husna kok sama Kristen. Ya mana lah dia tahu? Tanya sama Kristen Asmaul Husna. Gimana? Pokoknya jawabannya sangat simpel saya kasih. Nanti dijelaskan, sudah dijelaskan Bang Ginting dari tadi, tapi kan nggak masuk di akal, nggak masuk di akal kalian. Gini Bang. Justru kita ini
Kristen ini beda orangnya, beda jawabnya. Ditanya ini beda, ditanya ini beda. Nggak ada yang sama. Gini, saya berbicara 30 detik ya, jangan kalian potong. Kalau kalian potong saya turun ya. Saya gimana ya? Tertib ya. Mau Ginting, Padoha. Gini Nora, biar saya jelaskan gitu ya. Tuhan yang satu, Nora tadi kan berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat namanya Jangan sama Maha Hadir. saya, Padoha yang bilang. Iya, Aku. Diam dulu. Tuhan yang satu memiliki sifat namanya Maha Hadir karena kita berbicara tentang Tuhan. Nah, Tuhan yang satu memperkenalkan diri dalam 3 rupa gitu loh. Apa susahnya memahami Tuhan seperti itu? Dalam perjanjian lama Tuhan memperkenalkan diri sebagai Bapa. Dalam perjanjian baru Tuhan memperkenalkan diri dalam Yesus. Dalam saat ini Tuhan memperkenalkan diri dalam Roh Kudus. Tuhan yang satu memperkenalkan diri dalam 3 rupa. Jadi itu saja pun kalian susah memahami, kalian nggak akan pernah Kenapa paham. Abang bilang Tuhannya satu? Tadi udah Tuhan yang satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang dua, Tuhan yang dua. Apalagi Doha ini suka sekali memaksakan, kamu bilang 3 katanya. Saya nggak pernah bilang 3 gitu. Kau sendiri ya bilang Bang tadi. Terus kamu mengaku sebagai orang Kristen. Saya itu pakar Bible. Saya paham semua Bible. Jadi nggak usah ngomong tentang Bible. Kenapa, Saya Pak? sebenarnya live seperti ini malas. Karena apa? Karena terlalu dangkal pemahaman kalian tentang Alkitab gitu loh. Apalagi Doha ini hanya modal-modal ngotot apa? Nora Aritonang satu lagi hanya modal-modal. Pakai gitu, Ada Bang. berapa Tuhan katanya begini? Emangnya kita ini membicarakan batu atau gimana? Apa yang bilang Kalau batu boleh. Batu bata berapa, batu kerikil berapa, ada berapa batu, anak-anak, ada 3 batu. Ini Tuhan yang kau bicarakan, nggak bisa kau bilang seperti Iya, kita bahas Tuhan di sini, Bang. Bahas Jadi jangan kau bilang berapa. Kalau Tuhan ada di Amerika hari ini, Tuhan ada di Indonesia, ada di Cina dalam waktu bersamaan. Pertanyaannya ada berapa Tuhan? Terus kau bilang 3 gitu. Kan konyol gitu loh. Kalau Oke. Tuhan Bentar dulu satu. Padoha, sedikit dulu Padoha. Kalau gitu kamu jabarkan apa definisi Esa? Esa itu artinya apa? Esa itu apa artinya Ginting? Sebab Yesus mengatakan, hai Bani Israel dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya apa? Janganlah lari-lari ke sana, Nora. Jawab dulu, Esa itu artinya apa? Esa itu Tuhan. Esa dulu. itu artinya apa? Jawab dulu. Esa itu artinya apa? Yang tadi belum kelar, Nora, dulu tenang dulu. Esa itu artinya apa? Jangan ngotot dulu. Saya udah bilang. Kamu bilang. Tuhan yang Sabar satu. dulu, Saya Bang nggak pernah Sonang. bilang. Bang Sonang sabar. Saya sama Ginting. Bang Sonang Gini. sabar. Enggak, kamu di sini merujuk bahwa Tuhan itu jangan kau bilang-bilangkan. Jangan kau hitungan bilangan. Yahweh Tuhan, Yesus Tuhan, jadi ada berapa? Karena Tuhan itu punya sifat maha hadir. Jadi dia mau di Amerika, dia mau apa? Sekarang pertanyaan saya cuma satu. Yang kau tanya Esa tadi itu nama. artinya apa? Yahweh, Yesus, Esa Roh itu Kudus, yang kau tanya nama. Yesus Kan? mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya apa? Jawab aja Ginting. Saya pengen kau Gini, jawab. yang tadi kan belum kelar. Jangan Esa loncat itu dulu. artinya apa? Biar kita kelarkan. Esa itu artinya apa? Nih. Ngotot nih. Enggak, kamu jawab pertanyaan saya. Esa itu artinya apa? Ngomong dulu baru saya ngomong lagi nanti. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya apa? Biar kita kelarkan. Esa itu artinya apa? Nggak mau kau jawab. Kenapa nggak mau kau jawab? Esa itu apa? Esa Sudah itu selesai adalah kau ngomong. Esa Sudah itu selesai kau apa? ngomong. Apa aja dulu? Esa itu apa? Ya, apa itu Sudah Esa? selesai. Biar Apa aku Esa? ngomong. Ya Esa itu apa? jawab lah Biar aku Ginting. ngomong. Banyak kali Esa itu apa? ceritanya. Yang tadi aja belum kelar udah lari kau ke Esa itu Esa. apa? Esa itu apa? Saya tanya Udah Bang Sonang. mulai. Esa itu apa Bang Sonang? Jawab jujur. Kalau Esa model-model itu apa Bang Sonang? begini. Saya bertanya sama Bang Sonang. Bang Kalau Sonang. model-model begini, Esa kalau itu model-model apa? begini, Tidak, saya bertanya Esa itu apa? Cuma satu pertanyaan saya Ginting sama kamu. silakan aja kau diskusi di atas. Esa Saya itu turun. apa? Bang Sonang, Raja Sonang, silakan buka mute-nya. Anda ngomong, saya bertanya kepada Anda. Ngomong Esa aja kau itu dia. apa?
Esa itu apa Bang Sona? Saya tidak ada turunkan. Wallahi, saya tidak ada turunkan. Saya nggak ada turunkan. Saya nggak ada turunkan. Dia turun sendiri. Esa itu apa Abang? Saya pengen tahu saja. Esa itu apa Bang Sonang? Dijawab dong. Aduh, arti Esa aja nggak tahu kalian. Kayak mana? Memalukan kalian. Esa itu apa Bang? Bo. Gimana nya? Esa itu apa Bang? Loh, kok turun? Ada yang turunkan ya, moderator saya tidak ada di bawah kayaknya. Coba saya cek ya. Parah memang, parah Oten ini. Kayak gini lah mau diskusi. Esa aja nggak tahu apa arti Esa itu, nggak tahu. Yang naik Kristen ya, saya tidak mau yang naik Islam. Saya mohon yang naik Kristen, jangan Islam. Kristen buka kamera. Kak Nora, boleh bertanya bentar nggak? Agama apa, Kak? Aku agama Islam, Kak. Mau tanya bentar aja. Ya, silakan. Itu si Bang Ginting itu nggak nyambung, Kak. Ditanya Tuhan malah balik ke batu. Itu longor, Kak. Nggak nyambung itu pertanyaan dia. Aku udah record pertanyaan dia tadi. Iya. Dia ditanya Tuhan malah balik ke batu. Nggak jelas dia. Iya. Oke ya, Kak ya. Halo, boleh bertanya bentar? Sebentar, Bang, coba ya. Coba simak perkataan saya tadi. Yang Kristen silakan naik buka kamera, yang Islam silakan turun. Itu kan tadi saya bilang. Enggak, gini loh, apa sih manfaatnya kita berdebat agama? Karena agama itu mempunyai keyakinan masing-masing. Apa yang diperdebatkan? Cuma malu-maluin Islam. Mau karung bewe. Yang Islam silakan turun, yang Kristen buka kamera. Saya mohon di sini Anda punya uang untuk beli obat yang harganya cuma 5.000. Anjing, jilbabmu aja malu-maluin Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, agamamu, agamaku. Ngapain agama didebatkan? Setiap itu mempunyai kepercayaan masing-masing. Apa yang harus didebatkan? Apa manfaatnya? Apa kamu bisa disuruh masuk Kristen? Sebegitupun sebaliknya. Karena kita itu udah punya keyakinan masing-masing kayak gitu loh. Gak ada untungnya kita berdebat agama, hanya akan memecah belah. Hargailah sebuah toleransi, rahmatan lil alamin. Islam mempunyai rahmatan lil alamin. Kamu agama apa? Aku Islam. Saya berarti telinga kau budek ya? Islam silakan turun, saya bilang. Ngapain kau naik di sini? Kalau nggak suka debat agama, diskusi agama, kenapa? Ngapain kau naik? Enggak, saya cuma gini loh, malu-maluin Islam, ngapain sih didebatin? Cuma itu aja. Iya, ngapain kau di sini naik? Kalau malu nanti kau malu. Aku cuma mau ngasih pencerahan. Apa sih untuk? Aku mau tanya apa sih untungnya debat agama? Apa pencerahan kau? Pencerahan kau apa? juga? Bini kau udah beres. Mungkin bini kau tidak melonte. Bajingan, memekmu tak pakai sini. Tadi kau aja ngomong anjing Cuma sama kamu berjilbaban kayak gitu, omonganmu kayak gitu, nggak mencerminkan malu-maluin Islam kamu itu. Dulu kau sering buka malu-malu Islam. Apa sih debatnya? Laura, bilang sama bini kau. Tidak berdebat itu, cuma meluruskan aja, Kak Nora. Bilang sama bini kau tutup auratnya. Bilang sama bini kau tutup auratnya. Jangan buka aurat. Bajingan. Sebelah bilang ya. Tempek lo regane piro? Tempekmu regane piro? Bajingan asu drogok. Omonganmu lho. Omonganmu lho, bajingan tempekmu mbok dol piro? Tempekmu mbok dol piro tempekmu? Kene tak tukune. Auratnya. Nanti tetangga kamu suka sama itu. Alah tempekmu lho iki lonte ngelek-ngelek Islam ngopo mendebat ke Islami. 18 nanti dibacakan. Kita Alah sini pepekmu saya pakai sini. Sini pepekmu saya pakai sini. Anakmu sini.
Kembeknya saya pakai sini. Saat istrinya sering dipakai orang. Ya. Alah, kok kamu itu anakmu itu istrinya yang malu-maluin Islam, malu-maluin Islam aja, omongannya nggak sesuai jilbab, anjing. Selalu dipakai orang. Alah, Islam tidak akan ada manusia seperti ini munculnya loh. Islam ya moncongmu isik dhewe lho, moncongmu isik dhewe ngisi percuma jilbabmu. Atas jilbaban, bawah diobral. Atas Coba jilbaban. kalau kamu Islam, sujud sahwi itu sujud apa? Alah. Islam Maksudnya apa sujud sahwi. ini? Weh, Bukan emang Islam, wong Gendang, wong edan, wong gina. Udah, suruh istri kamu. Itu katanya pelacur jual Oke. Gini, nggak usah banyak, baca surat Yasin aja, baca surat Yasin. Oke, kamu hafal surat Yasin nggak? Gini, tahu suruh saya baca Yasin, saya ujur begini. Udah dibilang sujud sahwi itu apa? Untuk apa? Dari mana Islam tidak tahu sujud sahwi? Coba typing di bawah. Islam. Sujud sahwi itu apa? Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah melakukan sujud sahwi. Tak tahu kau. Islam gak tahu sujud sahwi. Bokol kau. 7 rukun yang lupa. Betul. Malu banget jadi Nora. Oh enggak lah. Ngapain saya malu? Emangnya saya mati? Emang Tuhan saya mati? Secara apa? Ya, silakan Opung Intan Boruh Tagalung. Maaf ya kakak ya. Mereka tadi hanya video yang dimana mereka itu sok-sok munafik. Jangan bahas agama, jangan bahas agama. Lah, Kristen aja Edis bahasa apa kalau nggak bahasa Al-Quran dengan hadis? Ilmu tidak ada, bahasa Al-Quran. Bukan Opung Intan. Nah, balik lagi sama yang tadi kan, kalau aku dikit aja sih, bentar lagi akan turun juga. Cuma analogiku yang tadi tentang 3 Tuhan itu sama Pak Doha ngomong, Kak. Pak Doha Kristen juga. Oke, Pak Doha, kalau analogiku sebagai Kristen, contohnya seperti ini, analoginya aja. Misalnya Pak Doha seorang bapak nih. Apakah? Nah, seorang bapak di rumah kan bapak sebagai ayah atau suami, benar nggak? Iya. Terus kalau misalnya bapak sebagai ke tempat kerja, misalnya di kampus, bapak sebagai dosen di sana. Terus misalnya ke gereja, misalnya bapak sebagai pendeta, apakah bapak akan jadi orang yang 3 orang atau 1 orang aja? Enggak kan, berarti satu orang, tapi bisa bapak sebagai suami, bisa bapak sebagai dosen, bapak sebagai pendeta gitu maksudnya. Iya. Itu aja analoginya Pak Doha. Gitu aja analoginya. Kalau misalnya satu Tuhan 3 pribadi ya seperti itu analogi dari saya sendiri sebagai seorang Kristen. Siapa-siapa itu? Apanya siapa-siapa? Itu aja yang tadi suami, yang tadi dosen. Masa Pak Doha jadi 3 orang juga kan? Tetap 1 orang kan Pak Doha? Halo, assalamualaikum. Iya lah, istriku di mana? Taruh kakak ini, istriku. Maaf, saya Islam. Kenapa Pak Doha? Istriku masih ada. Kenapa nggak disebutkan tadi kalau sama Kan aku? yang kita bahas tentang Pak Doha ini. Pak Doha sebagai kenapa? Jangan dianalogi Tuhan sama manusia. Bagaimana? Jangan dianalogi Tuhan sama manusia, Mbak. Nah, biar Bapak ini bisa paham, itu aja bisa Bapak terima. Kenapa Tuhan sendiri nggak bisa Bapak terima? Gini, apanya pertanyaan kakak ini? Tadi anakku Kan dan Pak Doha kan nggak paham nih. Tuhan Roh Kudus, Bapa Yesus. Nggak terima Pak Doha itu 1 pribadi, benar nggak? Bapak bilang itu 3 pribadi. Tadi saya analogikan Bapak sebagai suami, Bapak sebagai dosen, Bapak sebagai itu Bapak terima. Tapi kenapa Tuhan sendiri Bapak nggak terima?
Satu Tuhan, satu Pak Doha aja, Pak Doha nih. Terima Tapi itu tiga. Tuhan semua yang tiga itu terima aku. Tuhanku itu, makanya tiga Tuhanku. Tuhanku tiga. Gimana kakak ini? Terus yang tadi yang saya analogikan Bapak nggak terima kayak mana dong? Itu Gimana aja sih, salahku? itu aja nanti akan panjang berdebatnya. Aku cuma kasih analogika aja ke Pak Doha. Kalau memang Pak Doha nggak terima ya udah. Thank you Kak Nora udah kasih waktunya. Gimananya Pak Doha? Apa ya? Gimananya mereka ini? Kok nggak paham maksud? Makanya nggak paham dia. Aku kan cuma jujur aku. Itulah perbedaan aku dengan orang itu. Orang itu masih mutar-mutar terus. Mutar-mutar. Apa salahnya dia kan tiga dulu Tuhan? Apa jadi mengurangi imannya dia? Nggak tahu aku itulah. Halo kasihmu. Halo, selamat siang. Buka kameranya. Padahal ditanya Bapak Tuhan, ditanya Anak Tuhan, ditanya Roh Kudus Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi Mana salahku? Waalaikumsalam. Buka kameranya kakak kasih. Oke. Sedikit ya Kak Nora ya. Ya silakan Pak D. Jadi gini, saudara-saudaraku Kristen, analogi Anda itu mungkin benar ketika Anda menggambarkan seorang suami jadi ayah, jadi RT, jadi dosen, itu mungkin benar. Kalau Tuhan Anda tidak pernah menampakkan dirinya dalam waktu yang sama dalam tiga wujud. Itu mungkin benar analogi itu. Tapi yang jadi masalah, Tuhan Anda pernah menampakkan diri dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dalam tiga wujud yang berbeda. Kapan itu? Ketika peristiwa Yesus disalib. Ada yang sedang direndam di sungai Yordan, ada burung merpati di atasnya, ada yang teriak-teriak dari sorga. Anda menggambarkan Yesus seperti bule, ya, mata biru, rambut panjang. Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Bapak digambarkan seperti orang tua yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Rambut panjang. Ya. Nah, bagaimana mungkin ini Anda akan mengatakan itu adalah satu, padahal jelas-jelas itu tiga wujud itu. Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tiga wujud yang berbeda, bagaimana Anda mau mengatakan itu satu wujud? Pak Doha ini benar nih. Dia konsisten, jujur, Tuhannya tiga. Pas itu. Tapi kalau mengatakan itu tiga itu adalah satu, Anda sedang menipu di sini. Begitu Kak Nora. Ya. Ya Pak D. Saya sapa dulu yang baru masuk ya. Saya tidak akan mau naikkan orang yang tidak bisa open kamera. Gumelar, kamu nggak bisa open kamera. Halo Nor. Jadi ini saya harus ke open kamera gitu ya? Kalau narasumber open kamera Pak D, itu wajib Pak D. Nanti mereka menuntut. Begitu kami itu. Nor. Ya. Anda tidak mau buka kamera, saya turunkan ya. Nah, silakan Kakak Kasih dari Keimanan Kristen ya. Silakan ditanggapi dari narasi Pak D, Bible Berjalan. Ini tadi Pak Raja Padoha ini, apa sih yang dibahasnya tadi? Aku kurang tahu ya, soalnya baru masuk aku tadi ya. Ya, dibahasnya begini. Kan dari awal kita tuh harus konsisten dengan jujur. Ya, Pak Doha bertanya, berapa Tuhanmu? Nah, dari Kristen menjawab satu. Tapi ketika dijabarkan tentang Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, di sini Pak Doha maksudnya, jawab aja jujur. Kalau tiga ya tiga. Tidak usah mau dijadikan satu. Kau mau putar bolak-balikan pun juga, tetap bilangannya tiga. Karena kan Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya tanya Esa itu artinya apa? Dua Kristen langsung turun. Tidak mau menjabarkan Esa itu artinya apa. Karena mereka tidak mau mengatakan Tuhan itu bisa dibilangkan. Kalau Tuhan tidak mau bisa dibilangkan, kalau begitu pertanyaannya Esa itu artinya apa? Apa itu? Siapa yang noise ini? Pak D ya?
Saya mungkin ya, suara apa itu? PLTS. Oh, nggak apa-apa. Saya mute dulu. Oke. Nah, Esa itu artinya apa? Karena Yesus sendiri mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi Kristen menjabarkan Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Giliran ditanya berapa Tuhannya itu, tidak mau jawab 3, tetapi langsung dibilang 1 terus. Yang 1 ini yang mana? Bapa kah, Yesus kah, atau Roh Kudus? Sama-sama, itu 1. Berarti berapa Tuhannya? Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah 1. 1 apa? 1 pribadi. Kok 1 pribadi atau 1 hakikat? 1 hakikat maksudnya, aku salah ya. 1 hakikat. Nah, hakikat itu apa artinya? Pribadi, 1 ya. Pribadi itu kan artinya sifat yang dimiliki. Jadi Roh Kudus itu Allah juga, Yesus itu Allah juga. Ya Allah itu, ya itulah dia Bapa. Enggak, kita bahas begini kakak kasih. Kita bahas begini. Jadi aku gini ya. Sabar dulu kakak, sabar dulu. Sebentar, biar jangan panjang kali. Soalnya biar kita paham 3 pribadi, kita bahas pribadi. Kita bahas pribadi kakak. Aku menyampaikan yang aku tahu, jangan paksa. Tunggu dulu, bukan paksa. Kakak paham arti pribadi. Kakak paham arti pribadi. Aku bukan ahli teologi ya. Oh, yang saya tahu, yang saya pelajari, yang saya baca, Tuhan itu adalah 1. Jadi nggak usah ditanya begini begitu, kalau mau tahu jelas baca Alkitab supaya tahu. Pribadi itu apa artinya kakak? Itu yang saya tanya sama kakak. Pribadi itu nggak usah tanya pribadimu dengan pribadiku beda. Nah, pribadi Yesus itu apa? Pribadimu dengan pribadiku beda, itulah arti pribadi. Nah, pribadimu dengan pribadinya Nora beda. Ada berapa pribadi? Tuhan itu tetap 1. Enggak perlu dijelaskan itu. Saya pribadi, Anda pribadi, Kak Nora pribadi. Ada berapa pribadi? Beda, tapi Tuhan. Kenapa nggak jujur, Kak? Ini Raja Padoha ini paling jujur ini. Padahal tadi sudah saya gambarkan, pribadi Yesus berupa kayak bule, pribadi Roh Kudus seperti burung merpati, pribadi Bapa seperti orang yang duduk di surga. Ini ada berapa pribadi nih? Jangan bilang 1 pribadi. Kalau Anda bilang itu 1 pribadi, Anda sedang nipu. Ya, apalagi kalau Anda lihat konsep Trinitas yang digambarkan oleh Tertullianus, ya. Skema Trinitas itu Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Tuhan. Ketiganya adalah Tuhan. Boleh gantian kita? Ya, bentar. Anda ini Trinitas atau Oneness nih? Tidak ada Trinitas Oneness. Aku pengikut Kristus. Gak jujur loh. Di Kristen itu ada Trinitas, ada Oneness, Bu. Ketuhanan, konsep ketuhanan Anda ini seperti apa? Biar kita ini tahu gitu loh. Susah kan Nora. Gak jujur. Pengikut Yesus Kristus. Itu saja. Aku mau bilang sama Pak Raja. Boleh aku bicara sebentar, Bu? Boleh aku bicara? Satu aja deh. Apakah pribadi Yesus? Sabar dulu, Bu. Sampai aku melawani kalian. Udah tahu aku putar-putar itu nanti. Kita bertanya, pribadi Yesus sama nggak dengan pribadi Bapa? Aku mau bukan memperjelas pertanyaanmu, saya. Kalau susah ya silakan turun. Orang nggak ngerti apa-apa ikut debat ya kayak gini, bubar jadinya bubar. Ditanya kamu Trinitas atau Oneness, biar jelas warna doktrinmu tuh apa, biar jelas gitu loh. Kadang orang-orang Kristen ini dia ngaku Trinitas tapi Oneness. Nah ini kadang ngaku Trinitas jadi Triteos. Nggak jelas kadang kawan-kawan Kristen ini. Kalau dia mengatakan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus 1 pribadi, itu namanya JO. Gitu loh, karena Trinitas itu bukan seperti itu. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. 3 pribadi yang berbeda, tetapi 1 Tuhan.
dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Itulah Trinitas. Trio substansia, tiga entitas, ya, tapi satu hakikat. Nah, kayak gitulah pemahaman Trinitas itu seperti itu sebenarnya. Silakan yang lain, monggo lanjut. Tapi sebelum dilanjut ya, saudaraku sekalian, seperti biasa, kedatangan saya naik ke Komal itu tujuannya memang untuk menggalang dana karena kita ingin membangun sekolah apologet yang insya Allah kita laksanakan di Makassar. Maka dari itu untuk saudaraku sekalian yang ingin berpartisipasi, silahkan Anda lemparkan koin-koinnya ke saya dan semuanya tanpa mengurangi satu mawar pun semuanya diserahkan untuk pembangunan sekolah apologet. Terima kasih. Monggo dilanjut. Ya silakan. Pak Ferry Sianturi, Kristen ya? Kristen ya, Kristen. Ya, mau ditanggapi yang tadi bagaimana? Kalau Kingdom kamu duduk tenang manis minum kopi dulu makan dulu. Aku kalau yang bernarasi. Ya, Pak Ferry Sianturi, silakan. Bang, tanggapi. Ini apa? Ade. Mana yang mau ditanggapi nih? Iya, narasi dari Pak D. Bibel berjalan. Saya konfirmasi dulu ya Bang ya. Sebelum mengomentari saya itu hanya memperjelas Raja Pardoha. Raja Pardoha ini mengatakan Tuhannya 3. Itu saya anggap jujur karena memang yang nampak di Bibel Tuhannya 3. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ayat selanjutnya ketiganya 1 itu tambahan karena di dalam kurung dia. Ayat sebenarnya adalah ada 3 kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu dia. Silakan Bang Pardoha sama apa-apa diperjelas. Ya. Oke. Pak Doha, monitor Pak Doha. Halo. Silakan dikotak. Apa Ade, ini? Oh ya, saya mute dulu. Jangan lupa ya, koinnya ke Pak D, koin ke Pak D. Ya silakan. Silakan Pak Doha. Ini cari koin apa? Siapa baru tanya ini? Bangunan sekolah. Oh, kalau gitu saya turun ya. Kalau Bukan. cerita koin saya turun, oke? Oke. Oh cerita koin? Kenapa turun? Sinting dia. Kenapa turun dia? Tahu sinting dia. Cerita koin. Orang koin untuk bangunan sekolah tuh. Gila pula Kalau Bang Kingdom ini udah pasien lama ini, udah agak sembuh ini. Ya Bang Kingdom, udah mulai sembuh ya. Agnes, BK, buka kameranya kalau Kristen. Islam silakan turun. Monitor Bang, monitor. Halo plat BK. Kalau Rio BM. Ya. Kalau BH Padang. BL Lampung. Ya, BK agama apa, Bang? Kristen Kak. Oke. Alam semesta, halo alam semesta. Agama apa? Alam semesta. Ini siapa nih? Abang A. Siapa nih? Yang baru naik. Siapa nih? Yang baru naik. Oh, Isanda. Paling nggak suka kalau naik. Hanya 3 atau 1 gitu aja. Patrika itu. Si Pak Doha, kau tanya Pak Doha. Monitor. Tanya sama si BK. Siapa? Si BK, Bang BK. Saya dukung Raja Pardoha ya, Tuhannya 3. Saya dukung itu tuh. Ya. Oh, abang Muslim ini.
Muslimnya? Siapa? Iya. Makasih. Saya maksudnya. Ya. Saya Muslim. Saya mendukung Tuhanmu tiga bukan berarti saya mengimani Tuhan tiga ya. Bukan. Maksud saya itu yang tertulis di dalam Bible, penampakan Tuhanmu itu tiga. Itu loh maksudnya, itu bukan berarti saya mengimani Tuhan saya tiga juga, enggak. Iya. Dalam konteks kejujuran di sini berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, memang penampakannya itu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam abang. Islam. Ya Islam silakan turun dulu ya bang. Ya silakan Pak Doha, tanya sama Bang Plat BK. Dia ini dari kekristenan, bertanya, silakan tanya berapa Tuhannya? BK, Bang BK. Bang siap. Gimana bang? Abang dari Kristen ya bang? Iya, Protestan bang. Protestan, sama kita. Kalau boleh tahu bang, yang di Mania bang berapa Tuhannya? Tuhan itu cuma satu bang, tapi pribadinya ada tiga bang. Oh, yang satu itu siapa itu bang? Yang satu. Mana dia? Kenapa jeda? Jeda. Kalau boleh Satu tahu Allah bang. Putra bang. Allah Roh Kudus. Allah Iya, Bapa. yang satu- Ada tiga yang bang. satu itu. Satunya bang, tadi kau bilang satu. Satu. Itu yang kau sebut itu. Tadi kan abang bilang satunya. Ya kan? Allah bang, Allah. Ya Allah, ya berarti Ya, Allah. Yesus Tuhannya bang. Iya, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi pribadi bang. Kan aku bilang tadi. Ada tiga pribadi berbeda. Roh Kudus, Allah Bapa. Ya, udah Allah satu Putra. pribadi di situ ya kan. Berarti Roh Kudus itu bukan Tuhan ya. Kingdom mulai pusing ini, Kingdom ini mulai pusing nih. Ini ada lagi. Roh Kudus bukan Tuhan. Mulai pusing dia. Iya. Tadi Maksudnya aku kan cuma tiga. Orang itu kan bertanya, memang beda, Bang. tapi satu Allah bang. Gimana bang? Tadi kan abang bilang Gimana, Tuhan Bang? satu. Yang satu itu siapa? Allah. Kan? Iya, Yesus Kristus. Allah. Allah kan yang mengutus Yesus Kristus gitu loh. Berarti Allah itu apa Tuhan? Itu apa namanya itu? Jadi tiga ini Allah Roh Kudus itu termasuk ke dalamnya, jadi disatukan jadi Allah gitu loh. Disatukan ke mana Tiga itu? pribadi tadi. Tiga pribadi di situ. Ya. Berarti kalau ibaratnya ini kita udah tiga kita di sini ya, beda-beda pribadi kita ini kan? Bukan bang, maksud Ini saya bentar kan gini. sedikit Bang Pardua. Saya agak bingung tuh. Tadi Bang Plat BK itu mengatakan disatukan gitu kan. Berarti tadinya Tuhan Anda banyak dikumpulkan jadi satu, atau dari satu berubah jadi banyak? Yang mana Iya. nih Bang? Karena dia mengatakan disatukan. Berarti tadinya terpelencar dia. Iya bang, Banyak iya, jadi satu. Betul Pak D. Tapi dianggap jadi satu gitu loh, yaitu Allah Ini bang, gitu bang. ini bang. Ngertinya bang Tuhan itu arti Tuhan apa? Dalam pengertian Tuhan apa? Tuhan itu yang kita sembah. Tuhan itu nama atau gelar bang? Tuhan itu yang kita sembah. Iya, Tuhan itu nama atau gelar bang?
Fisik lah, fisik yang kita sembah. Hah? Aduh. Tuhan itu fisik yang kita sembah, tapi kalau namanya itu Yesus Maksudku, Kristus, Bang, itu Tuhan namanya Yesus itu Kristus. nama atau gelar? Gelar. Namanya Tuhan. Ah. Yang harus kita sembah, kan gelar kan? Tapi kalau namanya Yesus Kristus, Bang. Gitu. Kenapa dibilang abang tadi gelar Tuhan abang satu? Maksudnya? Maksudnya berapa Gelar Tuhan Tuhan aku satu. bilang tadi? Kenapa kau bilang satu? Iya, Tuhan itu kan namanya gelar. Makanya kenapa kau bilang satu tadi Tuhanmu? Padahal yang digelar itu kan ada 3 gitu maksudnya Bang Iya, betul, Doha, betul, kan? Oke, benar, Nah, benar. gitu benar. loh maksudnya itu, Betul, Bang. oke, aku baru Nah, ngerti, Pak Bang. Doha ini kurang jelas saja Iya, berarti menyampaikan. Tuhan itu benar gelar. Gelar itu ada 3, putar Roh Kudus, Allah Makanya Bapa, dan kalau tadi tahu kan. kau Tuhan Gitu. itu, kenapa takut kau membilang 3? Maksudnya 3 gimana? Bang, pribadi Bang. Gelar itu adalah sebuah pribadi, Bang. Aduh, udah lari kau. Ini aku mengajari kaunya. Nanti kau salah tuduh aku jadi menyesatkan. Oke, Bang. Silakan Bang. Gimana, Bang? Betul Bang bilang tadi, Tuhan itu adalah suatu gelar, Tadi ya kan kan- gelar. tadi, Dan patut Bang. kita hormati. Dengar dulu Bang. Dari gelar itu berarti kan ada kemampuannya kan, gitu loh. Ya iyalah. Semua Iya, dari kemampuan ada tadi ada kemampuan. tiga yang aku bilang tadi. Yaitu Kalau seperti kemampuan, apa? semua Menciptakan, pun ada menciptakan bumi, kemampuannya. terus segala macam apalagi tuh. Nah, ini yang kutanya tadi kan, Tuhan abangnya, Tuhan abang. Berapa? Tuhan cuma satu, Bang. Yesus Kristus. Tapi kalau gelarnya ada 3, Bang. Udah. Berarti Bapak bukan Tuhan lagi ya? Itu pribadi, Bang. Hah? Itu pribadi. Pribadi? Ya. Bukan Tuhan itu? Bukan. Ini beda lagi ini. Roh Kudus? Beda lagi ini. Bukan Tuhan. Kan saya bilang tadi, Bang. Kan ada 3 pribadi. Yaitu Bapa, Roh Kudus. Ini beda lagi. Makanya Bang jujur, biar nggak mutar-mutar. Kayak mana caranya Bang nggak mutar-mutar? Iya kan aja dulu Tuhan itu 3. Nanti sesiap kau di rumah putar-putar lah itu yang 3 itu jadi 1, terserah kau lah itu. Bang, betul Bang, betul. Tuhan itu Bang, kan Tuhan itu namanya Tuhan kan gelar kan. Memang ada 3 Bang, betul. Yang bilang tadi. Itu keimananmu itu putar-putar lah dalam hatimu pun nanti yang 3 itu terserah kau lah itu. Maka Oke, Bang. kalau kita diskusi ini Bang harus jujur Bang. Itu harus kita pandai mengerti. Udah tahu kita Tuhan itu adalah gelar. Iya paham Bang, saya paham. Kutanya dulu Abang. Presiden apakah gelar? Gelar presiden. Berapa presiden di dunia? Banyak ya? Banyak. Ya iya. Kenapa kau berbohong tadi? Kau bilang Tuhan 1. Iya Bang, kalau dari pengertian Abang, kalau Abang bilang Tuhan itu ada gelar, memang 3 Bang, betul. Iya. Kutanya dulu kau, yang menuliskan perkataan Tuhan itu manusia atau Tuhan? Sebentar Pak Doha, sebentar. Bang BK, hati-hati dengan pertanyaan dari Bang Raja, karena itu ada jebakan offside-nya. Oke, lanjut. Jebakan. Bukan jebakan sebenarnya Pak. Memang doktrinnya itu yang bikin orang terjebak gitu sih kalau menurut saya sih.
Doktrinnya yang bikin orang Yang jelas yang saya sembah itulah Yesus Kristus. Udah. Tapi kalau dibilang tadi nama ada Tuhan, memang ada gelarnya ada 3 memang. Tapi yang disembah Yesus. Ya kenapa? Kan gitu. Tapi Yesus menyembah Bapa, berarti sembahan Anda dengan sembahan Yesus beda. Makanya kenapa berbohong di situ? Itu di dalam Yohanes 4 ayat 22, 23 itu Yesus berkata, aku dan murid-muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Ya, karena di situ kata kami. Maka saya ganti aku dan murid-muridku. Itu kalau diringkas jadi kami itu. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal, kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus menyembah Tuhan yang dia kenal tuh, Yesus dan murid-muridnya. Anda nyembah Yesus, berarti sembahan Anda dan sembahan Yesus beda kalau begitu. Gimana? Ya pasti ada alasannya Bang, kenapa kita sembah gitu loh ya kan. Ya, alasannya Bang, silakan Bang. Aku ingin tahu alasannya. Ya karena dia jujur selamat, dia yang menebus dosa manusia gitu loh. Makanya kita sembah, makanya kita layak itu kita sembah Yesus Kristus gitu loh. Jadi karena dia itu bisa menebus dosa, Anda sembah. Iya Bang ya? Iya. Betul ya? Di perjanjian lama Bang. Di perjanjian lama, bentar Bang Pardoha. Di perjanjian lama Bang. Bentar Bang Pardoha, bentar. Oke lah Bang, di perjanjian lama, keluaran izin turun ya Bang. Aduh. Aku izin turun Bang. Ya, dia tadi mengatakan kenapa menyembah Yesus karena dia menebus dosa. Di perjanjian lama, tai sapi menebus dosa, itu bisa disembah. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kulit kotoran dibakar di luar kemah, jadi penghapus dosa. Disembah, bisa disembah itu. Gimana Bang Kindom? Udah ada perubahan Bang Kindom? Udah mulai sembuh. Apa itu Bang? Udah mulai sembuh. Apa itu Bang? Udah ada perubahan. Ya perubahan apa? Dalam hal apa? Maksudnya kepintaran, kejujuran. Udah ada. Itu aja. Belum mudeng saya sama apa yang Abang sampaikan ini. Maksudnya Abang Raja Padoha itu gini Pak Kingdom. Anda sudah percaya Tuhan itu 3 atau 1, itu maksudnya seperti itu. Kalau Anda ngaku Tuhannya 3 itu baru cerdas tuh. Begitu ya Bang Raja Padoha ya. Bisa jadi. Gitulah maksudnya itu. Saya memperjelas saja. Silakan Bang. Agak mengerti di situ konsepnya. Nanti Abang jadi membilang aku ajaran sesat. Nanti udah pahami tadi istilah perkataanku tadi. Ya, jadi gini Bang Raja, bahwa memang di dalam kekristenan sendiri juga ada bermacam-macam pemahaman ya. Ada yang ya mengklaim PAGO, Oneness, Tritunggal ya. Tetapi kalau kita mau merujuk kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab dan itu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, ya saya sih mengimani bahwa Tuhan itu tetap satu ya. Tetapi dalam koridor bahwa 3 pribadi ini berkuasa. Nah, pemahaman saya seperti ini. Kenapa disebut 3 pribadi yang Elohim? Ya, karena kita lihat dari periode cara kerjanya masing-masing pribadi ini, Bapa
yaitu mengerjakan penciptaan segala sesuatu ya. Namun Bapa menciptakan segala sesuatu ini tidak bisa tanpa Sang Firman dan Rohnya. Demikian pula Yesus ketika mengerjakan pekerjaannya, yaitu datang untuk penebusan, tidak bisa dia mengerjakan sendiri tanpa Sang Bapa. Makanya Yesus kan berkata bahwa sebelum dia naik ke surga, aku akan pergi dan aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia mengutus yang namanya Roh Kebenaran atau Roh Kudus. Itu pribadi yang lain yang akan menyertai. Nah, kenapa saya katakan bahwa ketiganya ini adalah Tuhan? Karena semua berkuasa. Baik Bapa berkuasa untuk penciptaan, Yesus juga berkuasa untuk penebusan, Roh Kudus juga berkuasa untuk menyertai orang percaya. Kalau kita manusia, makanya analogi yang paling simpel dan mendekati konsep Tritunggal adalah tentang kita manusia. Ya, kita manusia ini punya roh, jiwa, dan tubuh. Ya, bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Roh beda dengan tubuh, beda dengan jiwa. Tetapi ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya terpisah, roh terpisah dari tubuh, maka disebut mayat. Nah, jiwa terpisah dari tubuh, maka disebut orang kilong. Ketiga ini tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan, karena cara kerjanya juga berbeda. Oke, Pak Kingdom ya, sedikit menyela Pak ya. Anda tadi mengatakan bahwa bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Tapi faktanya terpisah dia. Jadi kalau gambaran kita dijadikan sebuah konsep Trinitas nggak nyambung, karena antara jiwa, roh, dan tubuh kita nggak pernah berpisah. Tapi faktanya, ya seperti yang saya katakan tadi di dalam Matius 3 ayat 16, 17, 19 itu ketika Yesus dibaptis, itu terpisah itu. Yesus sedang di sungai Yordan, di atasnya ada burung merpati, dari sorga ada yang berkata, dialah anakku yang sulung, kepadanya lah aku berkenan. Ini dalam satu waktu, di tiga tempat yang berbeda, dalam wujud yang berbeda. Bagaimana ini bisa dikatakan tidak terpisah? Coba silakan Pak Kingdom, penjelasannya mengenai peristiwa. Baik, terpisah itu, jadi terpisah itu, artinya gini, terpisah itu bukan, kita kesannya sepertinya terpisah, ya kan? Tetapi sebenarnya kan dalam satu lingkup. Karena apa? Di situ ada Bapa, di situ ada Anak, di situ ada Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan. Selalu kehadiran mereka itu selalu ada dalam satu lingkup. Jadi tidak bisa. Kalau terpisah, contoh kayak gini. Saya berada di pulau A, Abang di pulau B, terus Bang Raja di pulau C. Itu kan terpisah secara fisik. Tetapi kita ini kan bisa menyatu di dalam satu kayak dalam TikTok ini kan kita menyatu dalam satu hakikat yang disebut dengan TikTok. Ya, tapi makanya saya bilang bahwa analogi yang paling sederhana itu berbicara tentang roh, jiwa, dan tubuh kita. Iya, kalau manusia memang jelas. Dari kemanusiaan kita ini kan tidak berkuasa. Tapi kalau disematkan kepada Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya itu berkuasa, tapi tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kita baca di penciptaan Kejadian 1, di situ kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong, gala gulita menguasai. Nah, di situ ada roh Allah melayang-layang, maka berfirmanlah. Jadi tiga pribadi itu tetap ada di dalam satu lingkup itu. Oke. Ya, jadi Anda tadi terpisah itu kalau digambarkan jaraknya berbeda-beda, saya di pulau A, kamu di pulau B. Ini bukan lagi jarak, Pak. Langit dan bumi itu jaraknya jauh banget itu. Ya, bagaimana Anda? Ya, kalau bentar, Bang, Pak, kalau kita bicara tentang manusia, kita bisa dipisahkan oleh ruang dan Pak Kingdom. Anda Ya, tadi lanjut. ngomong, saya diem loh, biar enak kita diskusinya. Iya kan? Siap. Jadi Anda tadi mengatakan itu tidak terpisah, padahal terpisah. Bahkan ketika Yesus disalib itu juga terpisah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?
itu terjadi juga pemisahan. Kemudian mengenai penciptaan itu tidak ada 3 pribadi di situ. Ya, di situ Tuhan itu berfirman, ya, jadilah terang. Artinya Tuhan itu menciptakan dengan cara berkata-kata. Bukan kata-kata itu adalah pribadi lain yang menciptakan, tidak seperti itu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, firman ini adalah sarana dia. Sarana Tuhan menciptakan. Gitu loh. Sama seperti halnya di Islam. Inama amruhu idza aroda sayan ayakula lahu kun fayakun. Jika Allah itu menghendaki segala sesuatu, Allah berkata kun, jadi. Maka jadilah apa yang dikehendakinya. Nah, ini firman ini. Ya, bukan berarti dia pribadi lain. Itu hanya cara Tuhan menciptakan itu saja sebenarnya, Pak. Begitu loh. Oke, Makanya baik. Yesus pun tidak pernah mengaku sebagai sang pencipta. Bahkan dia berkata di dalam Matius 19 ayat 4, tidakkah engkau membaca bahwa dia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sejak semula. Nah, ini jelas nih. Yesus tidak pernah mengaku sebagai sang pencipta. Dalam Matius 11 ayat 24, 25, ya di situ, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan, pencipta langit dan bumi, bukan aku, bukan. Yesus mengakui adanya boleh. sang pencipta itu, begitu Pak, silakan. Baik. Jadi gini, ketika Yesus datang di dalam kemanusiaannya, kenapa dia nggak mengklaim bahwa aku pencipta? Karena memang segala sesuatu sudah diciptakan. Tetapi di dalam keilahiannya, bahwa dia adalah sang firman, dia adalah pencipta, Yohanes 1 ayat 3. Nah, berbicara tentang penciptaan di Kejadian 1 ayat 3. Ya, di situ kan memang berfirman, di situ kan kata kerja. Tapi kalau kita mau merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman di sini berbicara tentang pribadi, karena itu kata benda. Nah, ketika dia menjadi kata kerja, itu ketika berfirman. Makanya di dalam keimanan Kristen itu dikenal meaning dari kata firman itu yang pertama, firman logos, firman remata, dan firman graphe. Nah, ketika Abang mengatakan bahwa maka berfirmanlah, itu adalah firman remata, perkataan. Nah, yang kita baca, baik di Quran atau di Bible, di atas kitab itu firman graphe, firman tertulis. Nah, berbicara tentang firman yang adalah logosnya Tuhan, itu berbicara tentang kecerdasannya Tuhan. Jadi sebelum penciptaan segala sesuatu, Tuhan itu kan dia kan pertama pasti dia sudah konsepkan dulu, blueprintnya dia buat. Oh, saya mau ciptakan ini duluan, bla 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 bla. Itu konsep yang sudah dia buat. Ada di dalam konsepnya dia, ada di dalam idenya dia. Itu adalah kecerdasannya dia. Sehingga ketika dia sudah konsepkan itu semua, maka itu yang disebut dengan firman logos itu. Nah, bagaimana supaya bisa tereksekusi ketika dia berkata berfirmanlah. Nah, itu ada aksi. Di situ baru disebut dengan firman perkataan, karena itu disebut kata kerja. Oke. Gitu, Bang. Oke, jadi Anda sendiri tadi sudah mengakui bahwa ketika Tuhan berkata berfirman, itu bukan logos tapi remata. Berarti di Kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya bukan Yesus di situ, karena Yesus adalah logos. Sebagaimana yang Anda katakan itu tadi. Dan saya sepakat memang Yesus ini adalah prototipe. Ya, prototipe, gambaran ide Tuhan bagaimana akan menciptakan. Dia prototipe di situ. Kalau Anda baca di dalam Kolose 1 ayat 15, itu Yesus di situ disebut prototokos tuh. Dia adalah prototokos yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus ini bukanlah Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah gambar yang dimiliki Tuhan ya, atau prototipe ya, untuk menciptakan segala sesuatu itu tadi. Gitu loh. Ya, jadi Yesus bukan sang firman itu yang jadi manusia. Kalau diartikan Yesus itu adalah sang firman yang jadi manusia, berarti ketika firman Tuhan jadi manusia, Tuhan nggak punya firman lagi jadinya. Tapi faktanya bagaimana? Faktanya Yesus masih menerima logos.
Ya, di dalam Yohanes 17:14 itu logos. Kalau di Yohanes 17 ayat 18 itu rema. Ya. Jadi logos sudah menjadi tuh manusia kan gitu di dalam Yohanes 1 ayat 14 tuh. Tapi anehnya Yesus adalah juga menerima logos. Ini logos yang mana lagi? Katanya udah jadi Yesus. Kok masih menerima logos gitu, Pak? Baik. Nah, tadi kan Abang katakan bahwa sesuai dengan Kejadian 1 itu maka berfirmanlah. Nah, itu kan dia sudah menjadi firman remata. Nah, firman logosnya di mana? Ketika dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan. Baiklah kita menjadikan. Ini kan berbicara tentang logosnya dia. Ya. Konsep yang dia buat untuk mau menciptakan manusia. Baiklah kita menciptakan ya alam semesta. Seperti saya bilang tadi bahwa itu berbicara tentang logos, konsep, ide. Karena dengan permulaan perkataan, baiklah kita. Itu bicara tentang konsep. Nah, setelah itu baru dia eksekusi, maka berfirmanlah, itu baru jadi firman perkataan. Bisa dipahami nggak? Jadi idenya, jadi gini. Idenya adalah dari kalimat yang pertama, konsepnya itu dari kalimat yang pertama, baiklah kita menciptakan, menjadikan. Nah, di situ ketika Tuhan berkata, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang izin turun dulu aku ya. Iya. Abang jangan pergi dulu. Turun dulu. Itu aku, bukan semua. Bang aja, belum kasih rayuan itu buat Bunda Nora itu gimana sih? Belum makan. Ini masih di apa ini? Nggak usah makan lah, nggak makan sehari nggak metong kok. Yesus saja 40 hari nggak makan nggak mati dia. Kehadiranmu sangat dibutuhkan di sini. Iya, aku jauh beda dengan Oke. Jadi jadi kita kita sudahi ya. Jadi kita sudahi saja karena memang kalau sudah pendeta Kim Dom gitu ya, pendeta kondom ini bernarasi hanya itu saja. Kalau pendeta Kim kondom nih maunya sama Aki Loading, kalau sama Aki Loading pas tuh, kalau sama yang lain-lain nggak pas ya, karena bawaannya berbeda. Nah, jadi di dalam kekristenan ini sangat membingungkan doktrinnya, kata Ustaz Sugi tadi. Ya, itu benar sekali ya. Jadi karena doktrin itulah mereka tafsirkan ya sedemikian rupa sehingga berbeda-beda dalam setiap keyakinannya. Ada yang dengan terang, dengan jujur mengatakan bahasanya sesembahannya itu adalah 3 gitu ya, ada 3. Tapi ada juga yang gengsi dan malu mencoba untuk menjelaskan yang 3 itu akan dijadikan 1. Nah, ini mau diputar kemanapun tetap tidak akan pernah mengena dan tidak akan pernah menjadikan sebuah konsep bahasanya menjadi monotheis ataupun sesembahan itu 1 itu tidak akan pernah bisa, karena di situ ada 3 pribadi memang ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan juga ada burung merpati. Nah, burung merpati ini adalah gambaran, bukan gambaran sih, jelmaan ya, karena Roh Kudus itu pernah menjelma menjadi burung merpati konon katanya. Nah, itulah yang menjadi doktrin mereka. Nah, jadi dipersatukan kemanapun itu tidak akan pernah nyambung dan tidak akan pernah bisa itu, karena dari segala sesuatu apa yang mereka buat itu berdasarkan dari analisis ya, analisis yang mereka ciptakan sendiri, mereka cocok-cocokkan dari ketiga pribadi ini ya, yang dimana di dalam Islam itu, di dalam Islam maupun di dalam Keyahudian sekalipun yang dikatakan Roh Kudus itu adalah malaikat ya, malaikat Jibril, pembawa wahyu, pembawa wahyu. Dimanapun di dalam Islam demikian bahasanya malaikat Jibril ini adalah sosok
malaikat yang membawa wahyu, ya, membawa pesan untuk disampaikan kepada para nabi, tidak terkecuali Yesus sendiri, Maksudnya Yesus pun menerima penwahyuan itu juga dari malaikat ketika ia mendapat bantuan, mendapat kekuatan, ya, lalu ia bersungguh-sungguh dan berdoa sampai ketakutan sampai keringatnya pun peluhnya itu titik-titik darah, ya, seperti darah. Nah, jadi apa yang mereka buat murni karena asumsi pendiri kekristenan itu sendiri. Gitu. Jadi pemeluknya hari ini bingung mencocok-cocokkan dari segala sesuatu apa yang mereka imani. Itulah mengapa Islam memerintahkan orang kalau untuk menjadi seorang muslim hendaklah ia berakal terlebih dahulu baru beriman. Berbeda di dalam Kristen, beriman dahulu baru berakal. Nah, kalau beriman dahulu baru berakal, maka iman kita ataupun akal kita akan dicocok-cocokkan dengan iman kita, walaupun itu tidak nyambung sebagaimana Kristen hari ini. Nah, berbeda ketika Islam diperintahkan untuk berakal dahulu, karena memang segala sesuatu difikirkan melalui akal dan masuk akal bagi dirinya, inilah benar firman Tuhan, kan begitu, ya. Jadi di dalam kekristenan itu membingungkan bagi pemeluknya, ya. Kalau dikata kami tidak bingung, nah itu bisa dites, bahasanya apa yang mereka sampaikan itu juga sebuah kebingungan gitu. Nah, tadi juga ada orang yang mengaku seorang muslim tapi ngamuk-ngamuk, ya, karena dia tidak tahu sebenarnya, itulah sok jago, sok hebat, tapi tidak tahu bagaimana kekristenan itu. Dan dia juga sebagai seorang muslim juga kalau konon katanya dia Islam, dia juga tidak tahu masa Al-Kafirun, ya, surat Al-Kafirun dibacakan bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum waliyadin, itu tidak nyambung. Nah, disinilah menjadi sebuah kebodohan juga itu. Kalau tidak tahu lebih baik menyimak, ya, tidak usah protes, kalau tidak suka tinggalkan, itu saja, jangan menonton dan jangan ikuti, itu saja. Itu lebih enak daripada nanti bermusuhan sesama kita sendiri. Kalau bermusuhan sama para apologet itu tidak akan pernah menang. Karena apa? Pasti akan dibully. Kami sebagai apologet, sebagai pendapat, mau dicaci maki cumanapun, kami tidak akan pernah sakit hati, gitu. Tidak akan pernah sakit hati, terkecuali sesembahan yang dihina, sesembahan yang dinista, nabi-nabinya dihina, dinista, itu baru mengamuk kami, ya. Berani bertaruh nyawa sekalipun kita tidak akan pernah mundur, walaupun itu hanyalah sejengkal. Itu perbedaannya di dalam Islam. Nah, jadi kalau para apologet ini dicaci maki itu sudah terbiasa. Yang ada malah kalian yang mencaci maki, yang memusuhi para apologet inilah yang akan mendapatkan malu malah, itu, ya. Dan itu perlu diingat. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibnu Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.